Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran meskipun secara daring ini. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kabar kalian tetap luar biasa ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya tak etis rasanya kalau tidak perkenalan terlebih dahulu. Oke, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Agus Lukman Hakim dan dua rekan saya Merlinda Miratama dan juga Fitroh Sri Muhidah akan mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang audit dalam sistem informasi akuntansi. Oke teman-teman semua, mari kita simak pembahasannya. Yang pertama ada sifat audit. Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Standar-standar audit internal. Yang pertama, berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama, melakukan tinjauan atas keandalan dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan merek. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Yang pertama, audit keuangan. Memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Yang kedua, audit sistem informasi. Melakukan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang ketiga, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah kegiatan audit. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan dari audit sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. 6 tujuan yang harus dicapai ketika melakukan audit sistem informasi. Yang pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Ketiga, modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Keempat,
pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Kelima, data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Keenam, file-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Pemrosesan komputer. Yang pertama, pengolahan data pengujian. Satu cara untuk menguji sebuah program adalah memproses satu set hipotesis atas transaksi yang valid dan tidak valid. Teknik-teknik audit bersamaan menggunakan modul audit yang dilekatkan, yang merupakan segmen kode program yang menjalankan fungsi audit, melaporkan hasil pengujian, dan penyimpanan bukti yang dikumpulkan untuk tinjauan auditor. Para auditor biasanya menggunakan 5 teknik audit bersamaan sebagai berikut. Yang pertama, Integrated Test Facility. Menyisipkan catatan-catatan fiktif yang mempresentasikan divisi, departemen, pelanggan, atau pemasok fiktif dalam file induk perusahaan. Kedua, teknik snapshot. Transaksi-transaksi yang terpilih ditandai dengan sebuah kode khusus. Yang ketiga, sistem kontrol audit review file. Mengawasi aktivitas transaksi, mengumpulkan data dalam transaksi dengan signifikansi audit khusus, serta menyimpannya dalam sebuah file SCARF atau log audit. Keempat, audit hooks. Rutinitas audit yang memberitahu para auditor atas transaksi-transaksi yang dipertanyakan, biasanya saat transaksi-transaksi tersebut terjadi. Kelima, continuous and intermittent simulation. Menguji seluruh transaksi yang memperbarui database menggunakan kriteria yang serupa dengan SCARF. Selanjutnya ada analisis atas logika program. Jika para auditor mencurigai bahwa sebuah program memuat kode yang tidak diotorisasi atau kesalahan serius, sebuah analisis mendetail atas logika program mungkin diperlukan. Auditor menggunakan paket-paket perangkat sebagai berikut, yaitu pertama, program bagan air otomatis, program tabel keputusan otomatis, rutinitas pemindaian, program pemetaan, dan yang terakhir penelusuran program. Keamanan secara menyeluruh. Menggunakan pendekatan berbasis resiko untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan komputer secara menyeluruh. Pengembangan program dan akuisisi. Peran auditor dalam pengembangan sistem sebaiknya sebatas pada pemeriksaan independen atas aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Untuk menjaga objektivitas, auditor tidak diperbolehkan membantu pengembangan sistem. Pemrosesan komputer menyajikan sebuah kerangka kerja untuk pengauditan atas pemrosesan transaksi-transaksi file dan catatan komputer terkait untuk memperbarui file dan database, serta untuk menghasilkan laporan. Modifikasi program menyajikan sebuah kerangka kerja untuk pengauditan perubahan atas perangkat lunak program dan sistem. Data sumber, sebuah matriks pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan atas pengendalian data sumber. File data memperhatikan tentang ketepatan, integritas, dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca mesin. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang audit secara umum, selanjutnya kita akan bahas tentang audit operasional atas suatu sistem informasi akuntansi. Yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari audit operasional. Jadi menurut Guy, audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional kadang-kadang disebut juga sebagai audit kinerja, audit manajemen, atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai audit komprehensif. Informasi yang terukur dalam audit operasional adalah banyaknya pencatatan transaksi keuangan yang diproses dalam 1 bulan, biaya yang dikeluarkan, dan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari audit operasional. Tujuan dari audit operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen.
Kemudian kita bahas tentang ruang lingkup audit operasional. Ruang lingkup audit operasional itu ditujukan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tentunya. Sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal itu untuk audit keuangan, dibatasi pada efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian jenis-jenis laporan keuangan tersebut tadi. Misalnya, audit operasional dapat berfokus pada kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh Departemen Pemasaran untuk menentukan efektivitas katalog dalam pemasaran produknya itu. Nah, pembahasan selanjutnya tentang pengumpulan bukti. Dalam pengumpulan bukti itu mencakup kegiatan-kegiatan, yaitu 1. Meninjau kebijakan dokumentasi operasional, dan yang kedua adalah melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasi. Nah, setelah kita tahu tentang kegiatan-kegiatan dalam pengumpulan bukti tadi, selanjutnya kita akan bahas tentang prosedur pengumpulan bukti yang meliputi 3 tahapan. Pertama ada pengamatan, kedua ada pemeriksaan, dan yang ketiga ada pengujian. Yang pertama, pengamatan. Apa sih yang diamati? Yang diamati itu adalah fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. Yang kedua, pemeriksaan. Yang diperiksa adalah rencana dan laporan keuangan serta operasional. Yang ketiga, pengujian. Pengujian itu terhadap akurasi informasi operasional dan menguji pengendalian. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan tentang audit dalam sistem informasi akuntansi. Kami harap pembahasan yang kami paparkan tadi dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami secara jelas. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir, dan apabila ada kesalahan dalam penuturan kami ucapkan banyak-banyak minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.